Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afianti Setiasari dengan NIM 6120 1230 389. Saya dari kelas RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Baik, di sini saya akan membuat video observasi kepada salah satu perusahaan yaitu Niagara Sus terkait dengan kinerja karyawan dan pengembangan usaha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Safitri Putri Derajat SEMM. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait Niagara Sus. Jadi, Niagara Sus adalah sebuah toko sepatu yang termasuk ke dalam perusahaan dagang, yaitu jenis badan usaha yang membeli dan menjual barang. Niagara Sus berdiri sejak tahun 2011. Awal mulanya, Niagara Sus merupakan toko sepatu yang terletak di Karawang. Namun, karena beberapa hal, akhirnya pemilik toko memindahkannya ke Serang, lebih tepatnya di Royal, Serang, Banten. Pada saat awal pindah, Niagara Sus belum memiliki karyawan. Namun, setelah 3 hari buka, Niagara memiliki 2 karyawan. Dan sekarang, jumlah karyawan di Niagara Sus mencapai 3 karyawan. Namun, pada saat Ramadan atau menjelang Lebaran tiba, karyawan Niagara Sus bertambah menjadi 8 hingga 9 karyawan. Niagara Sus merupakan toko yang menjual aneka ragam sepatu dan sendal untuk anak-anak hingga orang dewasa. Toko Niagara Sus selalu ramai setiap harinya karena harganya yang terjangkau dan juga kualitasnya yang bagus. Kebetulan saya adalah salah satu pelanggan setia Niagara Sus. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait Niagara Sus. Selanjutnya, kita akan melakukan wawancara dengan pemilik Niagara Sus. Oke, dah on nih. Atau cakap ya? Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Eli selaku pemilik Niagara Sus. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Eli dengan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kepemimpinan Bisnis. Baik, sebelumnya apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perusahaan atau Ibu selaku pemilik usaha nih mengevaluasi kinerja karyawannya secara rutin? Baik. Ibu melatih anak yang baru-baru paling sampai 1 bulan paling lama. Itu juga diikutin sama karyawan yang lama, diajarin sama yang lama gitu. Cara bagaimana penjualan barang, mencari barang yang untuk dijual. Baik, jadi kalau untuk karyawan baru itu bisa sampai 1 bulan ya, Ibu? 1 bulan paling inilah. Kalau untuk karyawan lama? Karyawan lama dia kan udah bisa gitu kan ya. Jadi kadang nggak nanya-nanya lagi, nggak diajarin lagi. Oh, terus kalau untuk mengevaluasi karyawan lama itu kira-kira bagaimana Ibu? Oh, paling kalau Ibu habis belanja, Ibu kasih ini sekian penjualan, kode barang ini sekian gitu. Ngasih kodenya, nanti dia udah ngerti. Oh ya, kalau karyawan lama udah ngerti ya? Udah ngerti. Oh. Ya, tinggal dipantau-pantau saja gitu ya? Iya, itu tadi melatihnya ya paling ini kalau tekun sampai sebulan baru ngerti. Oke. Nah, baik, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Apa langkah yang diambil oleh perusahaan atau Ibu selaku pemilik usaha untuk meningkatkan motivasi serta produktivitas para karyawannya? Kalau Ibu
itu ya. Kalau ke anak-anak yang udah pintar, yang udah lama gitu, ibu naikkan gajinya, atau kadang-kadang kalau laris berapa agak lebih ibu kasih bonus, misalnya seharinya 35, nanti ibu kasih 40. Jadi cara meningkatkan motivasi dan produktivitas itu dengan menaikkan gaji atau kita melebihi gitu ininya uangnya gitu. Atau sekali-sekali ibu beliin makan terus, Jadi biar pada semangat gitu ya, biar termotivasi. Berlanjut ke pertanyaan terakhir, Iya. Sejauh mana karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk perkembangan perusahaan ini? Kalau ibu ya, kalau sendal-sendal atau sepatu yang udah dibanderol, ada bandrolnya gitu, jadi karyawan udah berhak menjual yang segitunya. Kecuali kalau sepatu-sepatu yang beda-beda harga bandrolnya, keputusannya dari ibu. Atau orang yang belanja banyak itu minta diskon, itu ke ibu juga. Dan jadi kalau karyawan nggak berani motong-motong harga yang dikehendakin sama konsumen. Oh, baik. Jadi intinya itu semua balik lagi ke ibu atas Iya. persetujuan ibu ya dalam pengambilan keputusan. Ya, kalau lagi ibu nggak ada, pasti anak-anak nelpon tentang harga. Kalau dia mah orang minta tawar-menawar. Baik, mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya, dan mungkin itu wawancara dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja video hasil observasi terkait kinerja karyawan dan pengembangan usaha. Dapat saya simpulkan bahwasanya dalam kinerja karyawan, pemilik Niagara Sus melakukan evaluasi kinerja karyawannya setiap bulan, terkhusus bagi karyawan baru. Ibu Eli selaku pemilik usaha mengatakan bahwasannya dilakukan pelatihan selama sebulan dan evaluasi setiap 1 bulan untuk melihat apakah karyawannya sudah kompeten dalam bekerja atau belum. Jika dirasa belum kompeten, Ibu Eli tidak segan-segan untuk mengeluarkannya. Untuk karyawan lama, biasanya tidak ada yang perlu dievaluasi karena sudah kompeten dan terlatih. Cukup dipantau dari jauh dan ditegur jika sewaktu-waktu melakukan kesalahan. Nah, kemudian dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, biasanya Ibu Eli selaku pemilik usaha memberikan bonus lebih berupa uang sebesar 5-10.000 per orang tiap harinya jika penjualan melebihi target atau toko sedang ramai. Selain itu, tidak jarang juga beliau memberikan reward berupa makanan untuk para karyawannya yang membuat karyawannya merasa senang dan akhirnya semangat dalam bekerja. Namun, dalam perkembangan usaha, karyawan tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan karena setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan persetujuan Bu Eli selaku pemilik usaha. Kissy face.